Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meditani. Di video kali ini saya akan membahas seputar jerami pasca panen. Jerami pasca panen habis dikombin, ini baiknya dibiarkan, dibakar, atau dikumpulkan baru dibakar. Nah, ini banyak banget yang masuk di DM saya melalui TikTok. Banyak banget di komentar-komentar video saya di TikTok itu yang bertanya seputar jerami. Dan sebelum kita berlanjut ke videonya, ini saya informasikan terlebih dahulu, bukan bermaksud saya untuk menggurui panjenengan, tetapi ini sifatnya adalah sharing yang biasa saya lakukan di sini dan biasa banyak petani di sini melakukannya. Jadi nanti panjenengan melihat video saya, mungkin ini bisa jadi bahan referensi untuk panjenengan menentukan langkah di pertanian lahan padi jenengan. Dan ini videonya bisa menjadi gambaran lah, oh seperti ini kalau Kang Medi, kalau di tempat saya kok kurang cocok, saya terapkan pakai metode begini saja. Itu boleh, karena di sistem pertanian itu tidak ada yang pasti, semuanya fleksibel, mengikuti musim dan mengikuti keadaan setempat. Jadi sebelum ke videonya, mari kita ikuti intronya terlebih dahulu. Penjenengan mungkin yang baru kenal Meditani boleh cek-cek dulu TikToknya Meditani. Di situ banyak sekali saya memberikan sedikit sharing-sharing tentang perpadian dan itu langsung dari lahan. Jadi saya menerapkan apa yang saya sampaikan ini sudah tak praktekkan dulu di lahan dan hasilnya seringkali tak share di TikTok saya, namanya Meditani. Penjenengan bisa cari di pencarian TikTok, ketik saja Meditani, nanti keluar di situ, nanti silahkan diklik, coba untuk dicek-cek video-videonya, barangkali ada yang sesuai, ada yang jenengan butuhkan, mungkin dari videonya, penjelasannya ataupun dari produknya yang dibawa Meditani. Oke, langsung saja kita bahas tentang jerami. Memang pada umumnya kalau di tempat saya, mungkin juga di tempat panjenengan juga mungkin hampir sama dengan apa yang terjadi di sini. Setelah panen biasanya itu ada sisa-sisa jerami dari hasil pengombinan. Itu nanti yang biasanya kalau di sini itu dibakar, tetapi membakarnya itu tidak di tempat yang berbeda alias di tempat tersebut. Nah, ini kesalahannya gimana, kerugiannya seperti apa, nanti kita bahas. Oke, yang pertama, kesalahan yang banyak dilakukan oleh para petani itu biasanya membakar jerami setelah pengombinan. Nah, ini memang efektif karena ketika kita bakar, jerami akan bersih. Ketika di traktor kembali atau di traktor pakai mesinnya John Deere semacam itu sejenisnya, itu nanti akan lebih rapi, lebih enak, tidak bunuk-bunuk karena ada jeraminya. Itu bagus. Tetapi perlu kita ingat, membakar jerami itu memiliki kelemahan di antaranya. Ini tak jelaskan dulu. Bisa jadi dia ini menghilangkan unsur hara penting karena walau bagaimanapun pupuk organik yang dari jerami yang terurai ini adalah baik. Dan juga nanti kita bisa mematikan organisme yang ada di tanah karena memang pembakaran itu cukup panas suhunya dan apalagi dia ini nanti bersentuhan langsung dengan tanah yang di situ tanah itu banyak mikroba bermanfaat bagi tanaman padi kita. Terus yang terpenting adalah menyebabkan penyebaran udara, itu jelas. Maka dari itu bagaimana solusinya Kang Mede? Kalau saya dan biasanya tak lakukan beberapa kali musim tanam, itu ada dua versi. Yang pertama, tak biarkan atau tak ratakan, istilahnya kalau di sini itu diler ya, diler ratakan seluruh lahan supaya tidak bunuk-bunuk nanti, dan kemudian diairi dan baru di John Deere atau di traktor yang pakai mesin roda 4 itu. Nah, itu nanti akan lebih efektif. Tetapi dengan catatan, ketika kita traktor menggunakan mesin itu tidak langsung selang 2-3 hari tanam, itu tidak. Tetapi dibiarkan minimal, ini kalau versi Kang Medi, minimal 7 hari atau 1 minggu. Jadi kalau biasanya Kang Medi itu opsi yang pertama,
Kang Medi cari pekerja, terus kemudian tak ratakan seluruh lahan, kemudian diairi, air masuk, kalau masih ada airnya tidak perlu diairi, kalau airnya dirasa kurang silahkan diairi. Nanti setelah air masuk digenangi baru didatangkan mesin jonder atau traktor yang roda 4 itu. Nah setelah itu dibiarkan selama 1 minggu. Rentan waktu antara 1 minggu ini dilakukan apa Kang Medi? Dilakukan penguraian dengan menggunakan mikroba-mikroba. Ada 2 yang Kang Medi gunakan. Biasanya Kang Medi menggunakan EM4 yang tak campur dengan molase, atau bisa juga menggunakan M21. Nah untuk M21 ini tidak ada campurannya, hanya M21 saja. Jika pakai EM4 saya tambahi molase. Seperti itu. Dikompreskan ke lahan setelah dijonder. Ini akan mempercepat pembusukan jerami sehingga nanti jeramnya bisa maksimal menjadi pupuk bagi tanaman padine panjenengan. Dan ini baik karena sangat komplit kandungan pupuk yang ada di dalam jerami tersebut. Nah untuk selanjutnya ada opsi yang kedua. Biasanya apa Kang Medi? Kalau misalkan ini jeraminya banyak banget dan tidak mumpuni untuk dibakar di tempat, maka Kang Medi akan mencari tenaga kerja untuk mengumpulkan jerami tersebut lalu ditaruh di pematang atau galengan. Nanti sepanjang galengan itu ditata, selang beberapa hari baru tak bakar. Nah pembakarannya itu di galengan tersebut, bukan di lahan sawahnya langsung. Seperti itu kalau Kang Medi. Ada juga yang memiliki versi lain, oh Kang dibakar nggak apa-apa, dibersihkan di tempat situ nggak apa-apa, langsung saja. Nah kembali lagi Kang Medi hanya menyampaikan versi yang Kang Medi lakukan, dan ini manfaatnya serta kerugiannya bagi kita para petani. Itu 2 versi yang Kang Medi lakukan. Lalu kita perlu ketahui apa saja kekurangan atau juga kerugian kita sebagai petani ketika membakar jerami di lahan. Oke, yang pertama, kehilangan unsur hara, itu pasti. Pembakaran jerami menghilangkan unsur hara seperti nitrogen, fosfat, sulfur yang sangat penting, yang justru penting bagi kesuburan tanah tersebut. Nah ini yang kita hindari. Kemudian yang kedua, kerusakan struktur tanah. Pembakaran dapat membuat tanah menjadi keras, jelas itu ya, nanti bisa atos begitu. Mengurangi aktivitas mikroorganisme yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga cacing-cacing yang ada di tanah ini yang penting bagi tanaman nanti ikut mati. Ini sangat berbahaya sekali karena cacing itu juga menjaga kesuburan dan kelembapan tanah, dan ini baik untuk perakaran tanaman padi panjenengan. Untuk kapan jerami ini boleh dibakar? Dalam kondisi tertentu, misalkan pada tanah gambut yang memiliki pH sangat rendah, terus kemudian pembakaran jerami masih dapat dilakukan di situ untuk membantu menaikkan pH dan mengurangi keasaman tanah seperti penggunaan kapur dolomit atau kapur pertanian, itu bisa dilakukan dengan catatan seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita tidak sembarangan untuk membakar jerami. Sekiranya itu masih perlu kesuburan tanah di tanah kita, maka jerami itu dibiarkan, tetapi kita dengan pengondisian yang lain. Nah, mungkin ada pertanyaan di panjenengan. Loh Kak, kalau di sini itu kalau nggak cepat dibuat lagi, diolah lahan lagi, nanti terlambat, ketinggalan sama tetangga-tetangga sekitar. Nah ini biasanya Kang Medi juga seperti itu, tetapi Kang Medi memberikan jalan yang lain bagi saya sendiri, bagi diri saya sendiri, yaitu saya perkirakan ada kalender. Saya menggunakan kalender biasanya, usia panen pasti sudah bisa dilihat dari varietas padi dan juga dilihat dari lahan langsung. Oh ini sekitar 2 minggu lagi sudah siap untuk panen. Kira-kira dalam waktu itu sudah saya persiapkan lahan untuk semaian benih padi berikutnya, serta nanti waktu untuk pengombinan pengolahan lahan berikutnya, sehingga ketika kita tanam di masa tanam berikutnya tidak tertinggal dengan tetangga-tetangga sekitar. Kira-kira seperti itu untuk pembusukan atau juga pembakaran jerami. Nah, ini kesimpulan dari Kang Medi apa? Pembakaran jerami boleh, akan tetapi di beberapa kondisi, tidak semuanya. Ya bagaimana Kang kalau misalkan nggak dibakar nanti mempengaruhi asam-asam? Sudah tadi tak sampaikan, pengolahannya itu lama, dibiarkan lama terlebih dahulu. Nah ini ada pertanyaan lagi mungkin,
Kang, nanti dibiarkan lama tumbuh rumput. Nah, ini next video akan saya bahas bagaimana cara mengatasi rumput itu agar tidak tumbuh atau biji-biji rumput ini paling tidak bisa ditekan. Contoh, misalkan biasanya rumputnya itu 80% dalam satu lahan. Nah, ini bisa ditekan sampai 20-30%, itu baik. Misalkan kita nanti matun atau jabuti rumput pakai tangan dengan tenaga kerja itu paling ringan, hanya beberapa tenaga kerja saja. Dan ini meminimalisir untuk kita menekan biaya pertanian. Itu ya kira-kira. Jadi untuk pembakaran jerami saya kira tak jawab di sini. Ya tidak ada salahnya kalau misalkan jenengan mau coba apa yang saya sampaikan, nanti boleh dituliskan di kolom komentar bagaimana hasilnya. Atau panjenengan punya metode yang lain menurut versi dari panjenengan atau pendapat lain yang sudah diterapkan di tempat panjenengan, boleh tulis di kolom komentar. Saya kira itu. Apabila dirasa video ini membantu atau juga dapat memberikan referensi atau gambaran bagi panjenengan, boleh dibantu untuk like videonya dan juga boleh dibantu untuk share ke rekan-rekan petani sekalian. Kami dimohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah dalam pengucapan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek TikToknya Meditani, linknya tak taruh di bawah. Nanti ada informasi apa lagi dari Kang Medi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.